Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhari liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadil jasim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga serta nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita bisa melaksanakan solat Jum'ah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara salah satu sifat tercela yang banyak sekali saat ini orang-orang melakukannya tanpa sadar, yaitu adalah az-zulmu, yaitu adalah sifat zalim, di mana dikatakan oleh para ulama definisi zalim adalah az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahalli, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya misalkan orang tersebut menipu, mencaci maki, lalu mengambil hak orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Itu merupakan sifat zalim yang dicela dan diharamkan oleh agama, di mana hukum sifat zalim melakukan kezaliman adalah haram bil kitabi, dengan Al-Quran, was sunnati, dan juga hadis, wal ijma', bahkan sepakat para ulama, bahkan fayakfuru mustahilluhu ijma'an, secara kesepakatan para ulama orang yang menganggap halal kezaliman adalah orang yang kufur. Di dalam Al-Quran Allah SWT bersabda, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Allah mengatakan, jangan kau anggap Allah itu lalai, jangan kau anggap Allah itu lupa dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menunda balasan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman untuk mencari waktu yang pas, di mana nanti pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak ketika mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi ta'ala, dalam hadis kursinya Allah bersabda, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim ala nafsi, terhadap diriku, kata Allah, wa ja'altu muharraman bainakum, dan aku jadikan sifat zalim ini diharamkan di antara kalian, fala tadzalamu, maka dari itu janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, Rasulullah bersabda, atadruna manil muflis min ummati, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut daripada umatku? Qalu, para sahabat mengatakan, al muflis fina, orang yang bangkrut menurut kami ya Rasul, man la dirhama wala mata, yaitu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan juga tidak punya harta benda. Faqala, maka Nabi bersabda, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa shaumin wa zakatin, orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, fayati qad syatama hada, namun ternyata dia telah mencaci maki temannya dulu atau sesama muslim, wa qadhafa hada, dan bahkan pernah menuju zina kepada orang lain, wa akala malahada, dan bahkan pernah memakan harta orang lain, wa safaka damahada, bahkan pernah mengalirkan darah, wa darabahada, dan pernah memukul seseorang yang bukan haknya, fayu'tahada min hasanatihi, maka dari itu nanti kebaikan-kebaikan orang yang melakukan itu, yang melakukan kezaliman, maka akan diambil kebaikannya diberikan kepada mazlum, orang yang dizalimi. Lalu fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma'alaihi, dan kalau
semua kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi itu ternyata sudah habis, maka dosa-dosa orang yang mazlum, yang dizalimi, akan dipindahkan kepada orang yang zalim. Begitulah yang sehingga faturihat alaihi, lalu sampai akhirnya semua terbebas dan selesai urusan. Summa turiha finnar, lalu pada akhirnya orang zalim tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Imam Tayalisi wal Bazzar an Anas radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah bersabda, az-zulmu salasatun, zalim itu ada 3 macam. Yang pertama, fadzulmun la yaghfirullah, ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruhu, ada kezaliman yang diampuni oleh Allah. Wa zulmun la yatruku, dan ada kezaliman yang tidak bisa lepas, tidak bisa selesai kecuali ada urusan dengan orang lain dan selesai urusannya. Adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah fasyirku, yaitu adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah bersabda, inna syirka la zulmun azim, kesyirikan adalah zalim yang sangat besar. Dan juga yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu adalah fadzulmul ibad anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim, yaitu adalah orang yang zalim terhadap dirinya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Dan zalim yang ketiga adalah fadzulmul ladzi la yatrukuhullah, yaitu zalim yang tidak bisa lepas, yaitu adalah siapa? Kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain, satu sama lain, ba'dihim ba'dha hatta yudayyana li ba'din min ba'din, sampai akhirnya satu sama lain memaafkan, sehingga barulah selesai. Kalau tidak dimaafkan dan mungkin tidak ketemu lagi dengan orang yang kita zalimi, maka itu urusannya sampai akhirat nanti. Dalam hadis lain dikatakan, man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqi, barang siapa yang mengambil tanah walaupun sedikit saja yang bukan haknya, maka tawaqahu min sabi aradina, maka orang tersebut nanti tanah yang diambil itu akan diikatkan di lehernya dari 7 lapis bumi, la yuqbalu min sarfun wala adlun, bahkan salat sunnahnya dan salat wajibnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, da'watul mazlum mustajabah, doanya orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah, wa in kana fajiran, sekalipun orang tersebut adalah orang yang durhaka, fafujuru ala nafsi, adapun kedurhakaan orang tersebut itu urusan dirinya, tetapi sekalipun orang yang durhaka, kalau dizalimi maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW itu la yusalli ala man kana alaihi dain, Rasulullah itu tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Kenapa? Li'anna sholata du'aul lil mayit, karena menyolati mayit adalah doa untuk mayit. Wa du'aun nabi mustajab, sementara doa nabi itu diijabah. Wa huwa la yuhibbu tadhi'a huquqil ibad, dan Rasulullah tidak suka, tidak senang kalau hak-haknya hamba disia-siakan. Maka fa idza tahammala ahadun ad-daina shalla alaihi, baru kalau ada orang yang menanggung hutang mayit tersebut, maka barulah Rasulullah SAW mau mensolatkan orang tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, disebutkan bahwa Amr bin Dinar beliau bercerita, waktu itu ada seorang laki-laki dari Bani Israel di mana orang tersebut dia jalan ke pinggir pantai. Begitu sampai ke pinggir pantai, dia melihat ada satu orang yang sedang memancing ikan dan ikannya sudah dapat. Lalu orang ini mendatangi yang sedang mancing tersebut, dan dia adalah termasuk orang yang punya kekuasaan, sehingga dia datang dan meminta ikan yang sudah didapatkan tersebut. Lalu si pemancing ini mengatakan, tidak, ini saya ambil, saya capek untuk mendapatkan ikan ini, tidak akan aku berikan. Kalau begitu aku beli, tidak akan saya jual. Kalau begitu ya sudah, akhirnya diambil dengan secara paksa oleh orang yang punya kekuasaan tersebut. Dibawalah ikan tersebut. Begitu dia sedang berjalan, ternyata ikan yang sedang dibawa itu menggigit ibu jarinya. Dan dia kesakitan dan dia lepaskan, tidak bisa lepas-lepas. Sampai akhirnya ke rumah dan minta tolong kepada keluarganya, namun ternyata tetap sulit untuk dilepaskan, dan terpaksa akhirnya orang tersebut datang ke dokter untuk bisa melepaskannya. Dan apa kata dokter? Ini tidak bisa lepas kecuali harus dipotong ibu jarinya. Maka akhirnya terpaksa dipotonglah ibu jarinya. Setelah dipotong ibu jarinya, ternyata sakitnya itu menjalar lagi ke telapak tangannya, dan dia malam itu tidak bisa tidur, bahkan bengkak matanya saking sakitnya. Akhirnya datang lagi ke dokter dan meminta untuk diobati, dan tidak bisa kecuali dipotong. Dipotonglah telapak tangannya, ternyata menyebar lagi ke lengan bagian bawah, dan dipotong lagi sampai ke lengan bagian atas, terputuslah semua tangannya.
Lalu orang-orang itu bertanya kepada laki-laki tersebut, sebenarnya apa yang terjadi kepada anda? Dia menceritakan apa yang terjadi. Dia telah mengambil ikan seseorang yang sedang memancing. Akhirnya orang-orang menyarankan agar supaya datang mencari orang yang qadzalimi itu dan mintalah maaf kepadanya. Akhirnya dia cari kemana-mana dan akhirnya ketemu. Setelah ketemu, orang tersebut meminta maaf kepadanya dan sambil mencium telapak kakinya dan menangis meminta maaf kepada orang yang zalimi. Lalu orang yang menzalimi mengatakan, sudah aku maafkan sekarang. Lalu orang yang menzalimi ini bertanya kepada mazlum yang dizalimi, apa sebenarnya doa yang kau panjatkan selama ini? Beliau mengatakan, saya setiap hari dari mulai kau ambil ikanku itu, aku berdoa kepada Allah, Allahumma hadza yuqawi alayya biquwwatihi ala dha'fi fa akhadha minni marzaqtani fa arini fi qudrataka. Beliau mengatakan bahwa saya setiap hari berdoa kepada Allah, ya Rabb, ini orang lebih kuat daripada saya ya Allah. Saya adalah orang yang lemah dan dia telah mengambil rizki yang telah kau berikan kepadaku, maka tolong tunjukkan kekuatanmu kepadaku ya Allah. Dan hari ini, kata si zalim mengatakan, hari ini Allah telah menunjukkan kekuatannya kepadaku, maka dari itu maafkanlah aku dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang tersebut dimaafkan, dan andaikan orang tersebut tidak sampai ketemu minta ampun kepada Allah, mungkin saja sakit tersebut akan menyeluruh ke seluruh badan dan akhirnya akan mati. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, yang terakhir, ada satu kejadian di mana orang ini sakit parah, dibawa ke dokter, tidak ditemukan penyakitnya. Bahkan datang ke orang-orang pintar, istilahnya paranormal, para dukun atau kiai-kiai yang menghikmah, yang punya ilmu-ilmu seperti itu. Dicek, dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu orang ini kebingungan, apa sebenarnya penyakit yang terjadi? Dan ada yang mengatakan, ketahuilah, jika ada seseorang yang sakit dan tidak bisa didiagnosa oleh dokter atau bahkan orang pintar sekalipun, ketahuilah itu adalah doa dari orang-orang yang terdolimi oleh orang tersebut, sehingga akhirnya dia sakit dan tidak diketahui penyakitnya apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat zalim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa zid wa an'am wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu wa nastahdi wa nashkuru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa radhiyallahu anhu ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء
والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah, maka tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali Kau terima amal ibadah kami ya Allah, terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Sungguh kami banyak zalim terhadap sesama kami ya Allah, kami pernah melakukan kesalahan kepada mereka-mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kami sungguh banyak dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, dari siksa kubur, dari timbangan amal, dari hitungan amal, dari sirat, jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, yang mana di bawahnya neraka ya Rabb. Selamatkan kami dan masuk surga bersama Nabi Muhammad, di surga paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana Kau kumpulkan pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, semoga Kau kumpulkan kembali di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang ada di tempat ini ada yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, bebaskan hutangnya ya Allah. Ya Allah, yang punya penyakit, Kau sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan Kau cabut nyawa kami saat kami lalai ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Allah. Dan jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabb. Berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan salihin salihat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami dengan barakah hari Jumat ini ya Allah. Kabulkan doa kami ya Rabb. Unzur ilaina bi'aini rahmatik, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, sehingga Kau terima doa-doa kami dan amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.